Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kedua ini, saya akan memaparkan mengenai teori belajar, yaitu teori belajar menurut Piaget. Banyak sekali teori-teori belajar yang dikemukakan oleh ahli itu banyak. Ada Vygotsky, ada Brunner, ada Ausubel, dan sebagainya. Dan itu pun ada beberapa aliran-aliran, ada aliran kognitif, ada aliran tingkah laku, dan sebagainya. Nah, tetapi kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar Piaget, di mana Piaget ini terkenal dengan aliran kognitif, di mana dia itu mengkonstruksi ataupun memaparkan suatu teori itu dilihat dari perkembangan anaknya sendiri. Nah, ini nama lengkapnya sejarah Piaget, Jean Piaget. Nah, beliau ini lahir di Swiss. Nah, banyak karya beliau yang sudah diakui. Nah, ini salah satunya buku ini yang judul Conception of Time and The Children of Movement and Speed. Nah, ini ya. Nah, 3 hal dalam perkembangan intelektual menurut, kalau kita lihat salah satunya, ya ini ada pandangan juga menurut Piaget. Yang pertama berbicara mengenai struktur, di mana Piaget ini memandang ada hubungan fungsional antara tindakan fisik, tindakan mental, dan perkembangan logis anak-anak. Nah, tindakan atau action ini menuju pada operasi-operasi dan operasi menuju pada perkembangan struktur-struktur. Jadi banyak hal operasi-operasi yang nantinya bisa dilakukan dalam setiap tahapan perkembangan anak. Nah, nanti Piaget akan membagi kurang lebih ada 4 itu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini saya jelaskan secara umum dulu. Nah, di mana secara struktur juga ada isi. Nah, isi ini kita melihat pola perilaku anak yang khas. Nah, di mana ini tercermin pada respon yang diberikan terhadap berbagai masalah atau situasi yang dihadapi. Nah, kalau fungsi yaitu cara suatu individu untuk membuat kemajuan intelektual. Nah, ini menurut Piaget ini perkembangan intelektual didasarkan pada fungsi adaptasi dan organisasi, di mana organisasi ini memberikan individu yaitu kemampuan untuk mengestimasikan atau mengorganisasikan proses-proses fisik atau psikologis menjadi suatu sistem. Jadi artinya organisasi itu merangkai suatu komponen-komponen yang ada. Nah, nantinya akan menjadi suatu sistem. Nah, sistem inilah yang nanti bisa menjalankan semua respon dan sebagainya. Nah, kalau adaptasi, ini kalau adaptasi dalam proses perkembangan, nah ini bisa dikatakan 2 proses, yaitu asimilasi dan asimilasi dan akomodasi. Nah, contoh simpel paling sederhana yaitu proses asimilasi dan akomodasi yang itu bisa mengadaptasi dan bisa kita katakan nanti menuju titik keseimbangan. Nah, ketika kita makan ambil sendok, nah ketika kita mau memasukkan makanan, secara otomatis nanti mulut akan menyesuaikan. Nah, itulah sebenarnya adalah proses asimilasi dan akomodasi. Kalau itu yang paling sederhana. Nah, ini saya jelaskan asimilasi. Nah, ini mohon maaf, ini bukan adaptasi ya, tetapi akomodasi. Di mana asimilasinya adalah proses kognitif di dalam mana seseorang mengintegrasikan pandangan, konsep, ataupun pengalaman yang baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Nah, ini mengenai asimilasi. Jadi teman-teman kalau dalam proses kognitif, teman harus pahami bahwa proses asimilasi ini bisa dikatakan konsep atau pola yang sudah ada dalam pikirannya ini. Nah, ini kan hubungan antar
hubungan antara skema nanti menjadi suatu skemata. Nah, seperti itu. Nah, kalau akomodasi kan sudah teman-teman sudah familiar lah mengenai akomodasi. Nah, ini kamu bagian akomodasi lah. Ini bagian akomodasi. Nah, ini sebenarnya apa sih akomodasi itu? Nah, kalau kita lihat dalam perkembangan kognitif, akomodasi bisa dikatakan rangsangan atau pengalaman baru seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skemata yang telah dipunyai. Nah, bisa dikatakan akomodasi adalah wadah atau tempat untuk menyesuaikan pengalaman baru itu. Nah, nanti antara asimilasi dan hasil suatu titik keseimbangan. Nah, inilah beberapa teori perkembangan kognitif. Di situ ada intelijensi, ada organisasi, dan ada skema. Nah, nanti sudah saya jelaskan mengenai organisasi dan skema. Kalau intelijensi yaitu suatu bentuk keseimbangan ke arah mana semua struktur yang menghasilkan yang pertama masalah persepsi, kebiasaan, dan mekanisme sensiomotor yang diarahkan. Nah, ini tergantung kita melihat sensiomotornya arahnya kemana. Nah, itu ya. Nah, kalau yang saya katakan tadi mengenai titik keseimbangan atau ekilibrasi yaitu antara asimilasi dan akomodasi. Nah, ini ya, terjadi keseimbangan antara itu sehingga itu dikatakan titik keseimbangan. Nah, teman-teman semuanya, nah inilah yang saya katakan tadi, ada 4 tahapan perkembangan kognitif menurut versinya Jean Piaget, di mana diketahui bahwa Piaget ini mengambil tahapan perkembangan kognitif ini dilihat dari pengalaman pribadi sebagai subjeknya itu adalah anaknya sendiri. Nah, ini adalah hal yang kontroversial dan banyak yang diperdebatkan, tetapi tidak dipungkiri dan memang bisa dikatakan tahapan-tahapan ini lazim atau bisa dikatakan valid terhadap perkembangan kognitif anaknya. Tetapi untuk kognitif tidak hanya semata-mata nanti dari lingkungan tidak mempengaruhi, maksud saya seperti itu. Justru nanti banyak pendukung, apakah lingkungan mempengaruhi atau tidak. Nah, itulah dari teorinya Jean Piaget ini menjadi dasar untuk melakukan penelitian-penelitian yang lainnya. Apakah lingkungan berpengaruh dan sebagainya. Nah, itulah maka muncul aliran tingkah laku yang lebih mengedepankan lingkungan ataupun tingkah laku yang berada di keluarga, lingkungan keluarga ataupun masyarakat seperti itu. Nah, ini memunculkan beberapa teori-teori aliran-aliran tentang perkembangan. Nah, ini ya, ini teman-teman harus pahami sebagai dasar nantinya ketika memahami peserta didik ataupun siswa. Nah, 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama sensori motorik, sejak lahir itu sampai kira-kira ini diestimasikan umur 2 tahun. Ya. Nah, pengalaman diperoleh dari gerakan tubuh dan sensori atau bisa dikatakan alat indera. Nah, coba ketika teman-teman ketika punya adik umur 0 sampai 2 tahun ya. Nah, bagaimana coba kasih rangsangan? Apakah itu dengan sentuhan benda? Dan responnya bagaimana? Coba amati nanti ketika di rumah kalau punya adik. Kalau nggak punya adik ya adiknya tetangga lah. Seperti itu. Atau anak-anaknya tetangga mesti ada yang kecil ya. Nah, coba jenengan sentuh dan lihatlah responnya bagaimana. Apakah mereka dengan panggil dia mendengarkan atau bagaimana? Apakah dengan sentuhan langsung dia gerakan atau bagaimana? Nah, coba nanti sampai setelah selesai materi ini jangan coba tahapan sensori motor gini bagaimana. Karena ini biasanya dari gerakan tubuh dan sensori atau alat indera. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu adalah tahapan pra-operasional yaitu 2 tahun sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini anak lebih banyak berdasarkan pengalaman konkret daripada pemikiran logis. Makanya anak umur 2 tahun sampai 7 tahun itu tingkat imajinasinya tinggi, teman-teman. Cobalah bayangkan kalau ketika teman-teman mendengarkan cerita anak-anak umur segitu, umur 2 tahun sampai 7 tahun ya. Nah, kadang di luar nalar ataupun tidak logis.
walaupun kadangkala juga kita bikin kita ketawa saja. Nah, misalkan dia berpikir mau ke planet Mars, karena itu imajinasi yang akan muncul. Terus nanti mengandaikan dia tertabrak kereta nggak apa-apa dan sebagainya. Nah, kadang-kala kalau teman-teman mendengarkan cerita seperti itu mungkin ketawa, tetapi ya itulah tahapan perkembangan anak, lebih banyak berdasarkan pengalaman konkret. Maksudnya pengalaman konkret itu bisa nanti dipengaruhi oleh film-film di TV. Nah, itu ya, tetapi kadang tidak logis. Nah, seperti film Kalau Dulu. Nah, ini seperti film-film kolosal itu ya, di mana orang bisa terbang. Nah, itu kadang kan itu pengalaman konkret, nyata pengalamannya, karena dia melihat visual di televisi, tetapi tidak logis atau belum dikatakan logis. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu adalah tahapan operasional konkret, yaitu 7 tahun sampai 11 tahun. Nah, di sini anak sudah memahami operasional logis dengan bantuan benda-benda konkret. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa umur 7 tahun sampai 11 tahun, nah ini cobalah Anda melihat kemampuan matematis di sini bisa enggak? Maksud saya dengan hukum kekekalan. Nah, ini ya, nanti akan saya jelaskan apa itu hukum kekekalan nanti. Nah, ini ya, apakah dia bisa membedakan atau enggak? Nah, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Karena pada umur 7 tahun sampai 11 tahun, anak sudah memahami operasional logis dengan bantuan benda-benda yang konkret. Nah, ini. Nah, kalau yang selanjutnya yaitu tahapan tahapan operasi konkret. Nah, ini ya, yang keempat. Di mana Jean Piaget ini, mohon maaf, ini saya lanjutkan mengenai operasi konkret masih tahap ketiga ya. Nah, ini yang saya katakan mengenai hukum kekekalan. Nah, ini kekekalan ini ada kekekalan banyak, atau bisa dikatakan ini jumlah, ada materi, ada panjang, ada luas, ada berat, ada volume. Nah, jadi teman-teman gini, nanti bisa lihat penjelasan kekekalan banyak ini. Waktu tahun 2011 saya pernah, 2012 mohon maaf, saya pernah memberikan tugas pada mahasiswa untuk melihat pada anak atau anak sebagai subjek untuk melihat seberapa paham konkret secara logisnya. Nah, ini untuk membedakan panjang, luas, berat, volume. Nah, ini ya, maksudnya ini contoh simpelnya ya. Ketika anak itu bisa berbicara mengenai volume dulu lah. Nah, coba Anda bayangkan ketika ada 2 gelas yang sama, diisi air sama, ketinggiannya sama. Nah, Anda bayangkan ya, ada 2 gelas, terus diisi air, tingginya sama. Nah, anak umur 6 tahun ataupun 5 tahun kita panggil. Nah, ditanya, banyak yang mana? Nanti anak akan menjawab sama. Bisa juga, karena ukurannya sama. Tetapi ketika 1 gelas itu diambil, dipindahkan ke gelas yang besar, airnya kita tuangkan dan disandingkan. Tanya anak itu, banyak yang mana? Mesti anak tetap akan memilih yang gelas yang tidak dipindahkan tadi. Nah, ini apakah anak itu bisa membedakan atau justru dia bilang sama? Nah, inilah hukum-hukum kekekalan ini perlu diuji cobakan kepada teman-teman atau adik-adik dari teman-teman semuanya, cobalah diteliti di sini ya. Nah, tahapan keempat, mohon maaf, yang tadi tahapan ketiga, tahapan 4 yaitu berbicara mengenai operasional formal, yaitu 12 tahun dan seterusnya. Nah, teman-teman, kalau Anda lihat umur 12 ini kan sudah memasuki SMP ya. SMP, nah nanti SMA dan seterusnya. Nah, SMP ini
pola belajar secara kognitifnya bisa dikatakan semi abstrak. Makanya ketika SMP ini guru lebih banyak menggunakan alat-alat peraga untuk mengkonstruksi agar anak itu terbawa imajinasi ke dalam, mungkin kalau berbicara tentang bangun ruang, kerangka virtualnya lah. Kerangka virtualnya mereka paham di angan-angan itu, bentuknya kayak apa. Nah itu untuk merangsang aja. Nah sehingga alat-alat peraga di SMP itu banyak. Tujuannya hanya untuk merangsang benda-benda. Nah contoh nyata, yang ini yang tahap operasional formal ketika SMP umur 12 tahun ke atas itu ya. Nah ini dilakukan oleh Brunner. Nah ini ada 3 tahap nih ya. Nah ini ada 3 tahapan di mana Brunner ini salah satunya juga mengadopsi ini. Karena apa? Karena pada tahapan ini anak sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak, dalam artian kalau SMP itu masih berbicara semi abstrak, kalau SMA idealnya, saya berbicara idealnya, karena setiap anak itu tentu berbeda, yang satu dengan yang lainnya, bisa dikatakan prosesnya cepat dan prosesnya lambat gitu ya. Sehingga mungkin ada kasus sudah SMA tetapi dia belum bisa membayangkan hal-hal yang abstrak seperti itu. Nah itu ya. Nah inilah yang saya katakan tadi mengenai tahapan-tahapan bahwa bagaimana seorang siswa itu nanti tidak hanya dihadapkan pada benda konkret semua, menggunakan alat peraga semua, tidak. Karena mereka harus mengedepankan proses pembelajaran. Yang pertama adalah tahapan inaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, kalau kita sinkronkan nanti dalam pembelajaran matematik, 3 tahapan ini yang saya katakan ini Brunner ini juga kognitif, tetapi dasar teorinya tadi dia dia mempelajari alirannya dari Piaget. Nah ini ya, sehingga dia memunculkan suatu tahapan dalam proses pembelajaran yang disinkronkan dengan pembelajaran matematik, yaitu tahapan inaktif, yaitu bisa dikatakan contoh yang real, yang nyata. Nah, dari situ ikonik, ikon itu biasanya mencerminkan suatu simbol ataupun sebelum simbol ya, mohon maaf. Ikon-ikonnya apa? Nah ini biasanya dalam bentuk kalau dalam matematik itu, kalau kita berbicara himpunan, nanti bisa juga nanti salah satu ciri khas dari himpunan nanti contohkan ini mungkin diagramnya, diagram Venn-nya. Nah baru tahapan simbolik. Nah bisa dikatakan, nah tahapan simbolik ini teman-teman harus paham. Kenapa? Karena ini ada kaitannya ke depan nanti dengan pemodelan matematika. Nah jadi pemodelan matematik ini nanti harus juga mengadopsi teorinya Brunner ini yang ada 3 tahap ya, ada inaktif, ikonik, dan simbolik. Nah ini contoh-contohnya kalau kita lihat dalam irisan himpunan, ada contoh nyata, tahapan ikonik itu biasa diagram Venn-nya, dan simbolik bisa juga nanti kita berbicara tentang simbol himpunan itu teririsan itu ya. Nah ini teman-teman sebelum teman-teman berbicara strategi maupun praktek strategi pembelajaran matematik, teman-teman kan selalu dihadapkan itu ada model, ada strategi, ada pendekatan. Nah, tentu teman-teman harus pahami bahwa model pembelajaran yaitu adalah pola hubungan interaksi guru, siswa, lingkungan belajar yang bisa dikatakan dapat dijadikan contoh. Ini ya, yang namanya model dapat dijadikan contoh dan diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau kita berbicara tentang strategi pembelajaran, nah ini strategi itu cara bagaimana isi pelajaran atau materi pelajaran itu disajikan atau dipresentasikan dalam kelas. Nah ini ya, caranya bagaimana menyajikannya. Nah itu berbeda juga ketika kita berbicara pendekatan. Pendekatan itu adalah
cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat beradaptasi dengan siswa. Dalam hal ini gini, kita menggunakan pendekatan problem solving. Jadi problem solving itu bukan menjadi suatu metode, tapi pendekatan. Dari proses pembelajarannya kita harus dekatkan menggunakan problem solving. Nah, problem solving ini kalau menurut Polya ada 4 tahapan itu. Jadi ya mungkin dalam proses sudah mengadopsi 4 tahap itu. Dalam mengerjakan soal harus menggunakan 4 tahap itu. Nah, itu harus dikatakan dengan menggunakan pendekatan. Kalau misalkan kita menggunakan pendekatan warna hijau, seluruhnya harus bernuansa hijau. Inilah salah satu definisi dari pendekatan. Nah, ini ya teman-teman, kalau metode nanti lebih mengarah ke cara. Nah, ini kalau di dalam matematik, kalau metode ini lebih banyak digunakan untuk cara dalam menyelesaikan soalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa hal irisan ya. Apa itu model, strategi, pendekatan, metode, ternyata teknik itu yang paling simpel ya. Jadi model itu yang paling luas, strategi, pendekatan, metode, dan teknik. Inilah hubungan dari ini bagaimana ternyata masih beririsan seperti itu. Nah, jadi teman-teman itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kedua. Toh nantinya juga akan saya sambung dengan materi-materi yang lainnya. Sebagai penguat, teman-teman silakan belajar mengenai teori belajarnya Piaget maupun Brunner. Nah, saya harapkan teman-teman paham. Contohnya Brunner, karena Brunner ini banyak digunakan nanti untuk teori konstruktivis. Teori konstruktivis itu banyak menggunakan mengadopsi teorinya Brunner itu. Nah, saya rasa untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.